Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kedudukan wanita di dalam surga? Jika laki-laki mendapatkan bidadari wanita, lalu dapat apa? Surga adalah tempat yang paling dirindukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Surga adalah negeri yang diciptakan dengan penuh kenikmatan sempurna, abadi dan tiada habisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka akan memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka jahim sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surat Ad-Dukhan 51 sampai dengan 57. Ada banyak dalil yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Salah satu kenikmatan surga yang Allah janjikan adalah bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Namun pernahkah kita berpikir bagaimana kedudukan wanita di dalam surga jika laki-laki disiapkan bidadari? Apakah wanita disiapkan bidadara? Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ahli surga itu makan dan minum di dalam surga, tetapi tidak buang air besar, tidak pula buang ingus, dan tidak pula kencing. Apa yang mereka makan di dalam surga itu menjadi sendawa, seperti bau minyak kasturi yang harum. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertakbir, bagaimana mereka diilhamkan untuk bernafas. Hadis riwayat Muslim. Surga sangat luas dan tidak dapat dibayangkan oleh akal dan pikiran manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran. Kenikmatan surga yang Allah janjikan meliputi banyak hal, termasuk bidadari-bidadari yang jelita dengan kecantikan yang sungguh luar biasa, bermata lebar dan berbinar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit di dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman. Dan seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Ar-Rahman ayat 58. Allah juga berfirman, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Waqiah 22-24. Berdasarkan dalil tersebut, seolah-olah kenikmatan surga dan bidadari hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Namun pada hakikatnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan segala keindahan, kesenangan dan kenikmatan yang ada di dalam surga, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pemandangan yang indah dan juga pasangan, hal itu bukanlah untuk laki-laki saja, melainkan berlaku untuk umum, baik laki-laki maupun wanita. Selama mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, sesungguhnya tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Quran Surat Al-Imran. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu termasuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran Surat An-Nisa 124. Sebagaimana laki-laki, wanita juga ingin mendapatkan pasangan di dalam surga. Di surga nanti wanita akan menjadi istri dari suami yang terakhir di dunia. Nabi SAW bersabda, seorang wanita di surga adalah istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Lalu bagaimana jika laki-laki atau wanita belum sempat menikah di dunia atau sudah menikah tetapi bercerai? Siapakah pasangan mereka di surga? Keadaan wanita di dunia tidak luput dari 6 keadaan. 1. Ia meninggal sebelum menikah, maka wanita dinikahkan dengan laki-laki ahli surga yang juga memiliki keadaan sama di dunia. 2. Ia ditolak oleh suaminya dan tidak menikah lagi sampai meninggal, maka kondisinya sama dengan yang pertama. Yang ketiga, ia sudah menikah namun suaminya tidak masuk surga bersamanya.
Misalnya, suaminya murtad atau melakukan kesyirikan, maka kondisinya sama dengan yang pertama dan kedua. Yang keempat, ia meninggal setelah menikah, baik suaminya menikah lagi ataupun tidak, maka wanita ini menjadi istri dari suami di dunia. 5. Suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian ia tidak menikah lagi, maka suaminya itu di dunia itulah yang akan menjadi suaminya di surga. 6. Suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian ia menikah lagi, maka suami yang paling terakhir di dunia yang akan menjadi suaminya di surga. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang membujang di surga. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap wanita yang masuk ke surga pasti bersuami. Syekh Ibnu Jibrin berkata, disebutkan juga dalam hadis bahwa setiap wanita yang hidup di surga mempunyai kelebihan melebihi bidadari, disebabkan karena amal solehnya dan ketaatannya yang dikerjakan di dunia. Oleh karena itu, wanita yang beriman akan masuk surga seperti halnya laki-laki yang beriman. Demikianlah penjelasan tentang kedudukan wanita di dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Semoga yang like dan subscribe rezekinya lancar dan berkah. Amin.